bahasa Inggris itu pentingnya bagi orang Indonesia apa? Itu bagus Apa? banget, San. Jadi pentingnya apa? Bagiku ya, kita sebagai orang Indonesia, kita perlu menguasai bahasa Inggris. Kalau ngomongnya di tataran yang ideal nih ya supaya kita bisa mengadvokasi kepentingan nasional di level global. Oh, Daftarlah ke Head and Hoodie. wis Kalau keren. pengen belajar lebih lanjut, kita belajar bareng. Nah, ini Head&Udi membuka pendaftaran sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Jadi kapan aja bisa daftar. Oke, guys, balik lagi di Dibilang Channel. Kali ini kita tetap di Dibilang Podcast. Hari ini aku salam dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman, hari ini aku kedatangan tamu yang spesial. Jadi dia adalah salah satu guruku. Salah satu teman dan salah satu apa ya kalau bisa dibilang influencer bahasa Inggris di Balikpapan. Kita langsung kenalan aja dengan Miss Levi. Halo. Kenalan dulu Miss Levi, kenalan. Siapa nama lengkapnya, dari mana, ngapain kesini? Oke. Jadi ini ngeliatnya ke Iksan atau ke kamera nih? Bebas ya, iya. oke. Jangan ngeliatin aku terus, nanti aku Oke, siap. GR gitu. Jadi namaku Leviana Vinanda, biasa dipanggil Levi. Asli Balikpapan. Anak Asli Balikpapan Balikpapan ya. keren. Lahir besar di sini, merantau sebentar, tapi terus ya di Balikpapan. Sudah minum air Saat Kalimantan ya, balik lagi dia. Iya, balik lagi. Ya begitulah, jadi sekolahnya dulu di HI, di UGM, terus sekarang lagi kuliah part time di University of Southampton di UK. Tapi di sini ya online ya berarti kuliahnya? Iya, kuliahnya online nih. Part time, bidangnya bahasa Inggris. Keren. Gitu. Nah, ini bahasa Inggris ini. Nah, begitulah. Keren. Aku sedikit menyinggung tentang bahasa Inggris ya. Kan bahasa Inggris itu kan memang menjadi salah satu bahasa internasional di dunia ya gitu. Kalau aku tanya awalnya seperti ini, seberapa penting sih bahasa Inggris buat kita sebagai orang Indonesia? Itu dulu. Itu pertanyaan yang bagus. Seberapa penting bahasa Inggris untuk orang Indonesia? Untuk orang spesifik. Jadi bahasa Inggris kan kita semua tahu lah ya, itu adalah lingua franca gitu. Itu bahasa dunia. Saat ini bahasa yang paling banyak digunakan oleh orang-orang di dunia yang di luar penutur asli, yang artinya di luar orang Amerika, orang Inggris, orang Kanada, orang Australia dan New Zealand yang memang native language-nya adalah bahasa Inggris, itu jumlahnya kan semakin banyak. Penutur bahasa Inggris. Yang saat ini sedang merapat adalah Mandarin dan Spanyol gitu ya. Tapi bahasa Inggris tetap yang paling relevan. Kenapa? Karena bahasa Inggris itu tidak hanya bahasa yang digunakan di bidang bisnis, misalnya seperti Mandarin ataupun Spanyol kan banyak juga di bidang bisnis ya digunakannya. Nah, sorry Miss, agak deket aja biar suaranya agak nyaring. Oke. Nah, bahasa Inggris itu lebih jauh dari itu, bahasa Inggris digunakan di bidang akademik dan di bidang teknologi. Benar. Nah, dan di pergaulan sosial ya, di pergaulan internasional. Nah, artinya relevansi bahasa Inggris itu sebetulnya adalah untuk semua orang di dunia. Bahasa Inggris adalah bahasa yang bisa menyatukan orang-orang di dunia gitu, menjadi jembatan komunikasi orang-orang, terutama yang bahasa di dalam bahasa Inggris itu sebutannya L1 ya. Jadi native language mereka bukan bahasa Inggris. Kita sama orang Jerman, kita nggak bisa bahasa Jerman, dia nggak bisa bahasa Indonesia, kita ngomongnya bahasa apa? Bahasa Inggris kan? Betul. Nah, jadi di bahasa Inggris itu adalah lingua franca. Nah, itu relevan untuk semua warga dunia sebetulnya. Nah, kemudian kalau pertanyaannya Iksan, bahasa Inggris itu pentingnya bagi orang Indonesia apa? Itu bagus banget, San. Jadi pentingnya apa? Bagiku ya, kita sebagai orang Indonesia, kita perlu menguasai bahasa Inggris. Kalau ngomongnya di tataran yang ideal nih ya supaya kita bisa mengadvokasi kepentingan nasional di level global. Gitu. Advokasinya kan bisa di bidang apapun. Bisa melalui bidang bisnis, misalnya kita berbisnis di level global. Kita bisa ngomongnya di bidang akademik. Kita bisa mengadvokasi kepentingan nasional kita di bidang akademik di level global. Dan di semua bidang gitu. Jadi bahkan ketika kita berbahasa Inggris, kita menguasai bahasa Inggris, kita tetap bisa menjadi seorang
nasionalis karena kita bisa mengadvokasi itu di level global. Jadi di situ relevansinya sebetulnya. Oke. Apakah alasan itu tadi yang menjadi dasar Miss Levi untuk mendalami ke bahasa Inggrisan ini? Ke bahasa Inggrisan. Bahasanya apa sih bahasanya? Bidang ini gitu ya. Bidang itu. Oke. Ke bahasa Inggrisan ya. Bener-bener. Iya, maksudku bahasa Inggris itu sejak aku kuliah ya, aku kan dulu kuliah S1-nya kan HI ya, di UGM waktu itu. Nah, di HI pun meskipun kami tidak pernah benar-benar belajar bahasa Inggris, karena asumsinya anak HI ya bisa bahasa Inggris gitu kali ya. Jadi kami nggak pernah benar-benar belajar bahasa Inggris. Tapi semua bidang yang kami tekuni, bidang-bidang yang spesifik yang kami tekuni itu selalu membutuhkan bahasa Inggris akhirnya gitu. Ada teman-teman yang menekuni pariwisata, mereka akhirnya menggunakan bahasa Inggris. Yang menekuni bidang peace studies, ketemu lagi sama bahasa Inggris. Politik, ketemu lagi sama bahasa Inggris gitu. Nah, akhirnya di situ juga mulai muncul kesadaran bagiku, iya ya, ternyata memang bahasa Inggris ini jembatan gitu. Nah, karena bahasa Inggris ini adalah jembatan, kunci gitu ya, kunci bagi banyak orang untuk dalam hal ini kita juga bisa membuat apa ya, membuka peluang-peluang yang lebih baik di masa depan. Makanya akhirnya aku merasa oke, aku juga suka bahasa Inggris, aku suka linguistik gitu kan, dan aku suka bahasa Inggris gitu. Ya akhirnya aku pikir kenapa tidak aku menjalani bidang ini gitu. Toh ini juga sesuatu yang bermanfaat juga Benar. untuk orang banyak ya. Iya. Gitu kira-kira. Nah, ngomongin sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Iya. Emang apa sih yang sudah Miss Levi lakukan untuk memperkenalkan bahasa Inggris ini kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Balikpapan deh? Oke. Saat ini program apa ya, proyekku yang berjalan itu 2. Yang satu di bidang sosial, yang satu lagi di bidang bisnis gitu. Jadi di bidang yang profesional gitu, di bidang bisnis. Jadi saya sama teman-teman yang dua teman yang lain itu adalah spesialis di pendidikan usia dini gitu ya. Jadi kami membuat sebuah lembaga bahasa Inggris namanya Head and Hoodie English Course and Life Club. Nah, itu adalah sebuah kursus bahasa Inggris, tapi pendekatannya sangat berbeda mungkin dibandingkan banyak tempat misalnya. Jadi kami pendekatannya adalah komunikatif. Jadi dalam kerangka pendekatan komunikatif itu bahasa Inggris diajarkan bukan sebagai sebuah tata bahasa semata, bukan sebagai kumpulan vocab semata, tapi sebagai sebuah bahasa yang hidup, yang lahir dari manusia dan kemanusiaan gitu. Nah, akhirnya pembelajaran di dalamnya lebih komunikatif gitu. Kami pembelajarannya itu dihantarkannya itu lewat aktivitas. Jadi kami memberikan konteks sama pelajar itu untuk supaya mereka punya alasan untuk mengeluarkan bahasa Inggrisnya. Gitu. Jadi mereka apa bahasanya dirangsang lah ya untuk dirangsang. Nah, itu dia bahasanya gitu. Jadi misalnya lewat aktivitas yang kontekstual ya, misalnya pada tema tentang makanan, kita belajar tentang makanan, kemudian kita membuat makanan misalnya. Karena di Head and Hoodie selalu ada aktivitas yang hands on, bahkan ketika online. Jadi bahan itu dikirim semua ke rumah siswa gitu. Jadi ketika anak-anak itu tangannya itu bekerja, biasanya otaknya lebih terbuka untuk menerima rangsangan linguistik gitu. Jadi bahasanya apa? Kalau bahasa kerennya learning by doing. Nah, learning by doing, benar tuh. Learning by doing. Nah, itu yang profesional ya. Nah, kemudian di bidang yang lebih sosial kemasyarakatan, ada komunitas namanya My English Club. Dirimu juga termasuk di dalamnya. Ya. Jadi di situ ya fokusnya adalah professional development ya, tapi untuk guru gitu. Untuk guru. Apakah orang umum bisa ikut juga di Boleh banget. situ? Boleh banget. Boleh banget. Semua orang yang tertarik untuk mengajar atau sudah mengajar dan tertarik untuk membagikan ilmu, pengalaman mereka bisa bergabung. Wah, keren. Gitu. Tapi aku tertarik sama yang Head and Hoodie itu ya. Itu mengajarkan bahasa Inggris
sejak dini gitu ya. Iya. Dari usia PAUD kan ya. 4 ya. Itu tantangannya apa ketika mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak bocil-bocil? Bocil-bocil ya. Tantangannya adalah gurunya harus kreatif. Oke. Mm-mm. Oh jadi kayak Itu yang jatuhnya kayak guru TK gitu ya? benar Ah. gitu. Karena sebetulnya anak-anak itu kan punya potensi yang lebih besar untuk mengakuisisi bahasa tanpa benar-benar belajar. Beda sama kita yang udah tua-tua nih. Betul. Nah, nanti mungkin kita bisa ngomongin sedikit ya. Kelas yang buat dewasa gimana lagi tuh nanti Nah, formatnya iya ya. itu. Tapi kalau untuk anak-anak misalnya, mereka sebetulnya bisa lebih mudah ditempatkan atau dirangsang itu tadi dengan cara membuat mereka berada dalam lingkungan yang menyenangkan untuk belajar. Dan merangsang mereka dengan aktivitas yang membuat mereka senang. Iya. Gitu. Jadi tantangannya lebih kepada pertama apa ya yang bikin mereka senang, terus yang kedua gimana ya supaya aktivitas itu relevan dengan apa yang mau kita ajarkan sama mereka, sehingga mereka nggak sadar mereka lagi belajar. Itu lebih ke situ. Oke, wah keren banget. Terus, kita masih ngomongin Head and Hoodies ya. Sekarang kita promosiin tentang Head and Hoodies lah. Nah ini kalau gimana sih caranya kalau kita mau gabung ke Head and Hoodies ini? Gimana caranya Kak? Daftar. Kalau mau lihat-lihat dulu bisa ke IG-nya Head and Hoodie, jadi head terus and hoodie gitu ya. Itu kan head kan topi ya. Topi. Hoodie kan hoodie. Kupluk apa sih itu? Kupluk ya. Apa bahasanya? Tudung kepala ya. Tudung Kepala. Jadi apa maksudnya itu? Iya, fenomena filosofinya adalah karena dari awal Head and Hoodie itu memang ditujukan untuk belajar bahasa Inggris dengan yang dibilang Iksan tadi learning by doing gitu. Jadi kita ada di luar, kita pakai topi kita pakai hoodie kita keluar. Gitu. Jadi namanya Head and Hoodie, N-nya itu kan N ya. Gitu. Jadi itu ya itu IG-nya kita itu. Itu untuk IG-nya. Silakan lihat-lihat dulu di situ. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik ya membawa anaknya untuk belajar bahasa Inggris sejak dini, nah itu tadi sudah diperkenalkan salah satu kursus bahasa Inggris di Balikpapan. Itu termasuk kursus jatuhnya ya? Iya, bisa. Kursus dan juga live club ya? Live club. Karena kita nggak cuma melibatkan anak, tapi juga melibatkan keluarganya di dalam Head and Hoodie. Nah, boleh dicek-cek untuk kegiatannya di IG-nya di Head and Hoodie. Nanti aku tulis di kolom deskripsi, ada juga jalan di bawah sini ya. Nanti juga untuk kontaknya kalau teman-teman mau info lebih jauh, bisa kontaknya langsung ada di bawah sini. Oke. Terima kasih. Lanjut lagi Kak. Oke. Tadi ada 2. Ini Head and Hoodie untuk yang anak-anak. Sedangkan yang untuk dewasa atau yang sosial tadi masuknya di My English Club ya? Di My English Club untuk guru. Oh, untuk guru. Untuk pengajar, ya. Oke. Apakah ada dari Kak Levi juga untuk memberikan sedikit tentang ke bahasa Inggrisan? Itu lagi bidang bahasa Inggris ini ke masyarakat biasa. Jadi contohnya, kan bahasa Inggris itu kan kita ngomong bahasa Inggris, yang kita tahu kita ngomongnya ke bule nih ya, entah itu bulenya orang mana gitu kan, taunya kita ngomongnya bahasa Inggris aja. Nah tiba-tiba kita ketemu bule tapi orang bulenya itu juga nggak ngerti bahasa Inggris. Nah itu gimana? Adakah solusinya seperti itu? Sedangkan kita sudah bisa bahasa Inggris tapi si orang itu bahasa Inggrisnya bisa, cuma terbata-bata atau patah-patah, dan kita pun juga sulit untuk memahami mereka seperti itu. Itu ada nggak sih solusi yang seperti itu? Iya, itu pertanyaan yang menarik sih. Dan itu memang fenomena yang terjadi di seluruh dunia ya sebetulnya. Betul. Bahwa sekarang penelitian yang sudah sejak lama dilakukan sebetulnya, sejak tahun 2000-an gitu, bahwa sebetulnya penutur bahasa Inggris yang non-native speaker itu jumlahnya berkali-kali lipat yang native speaker. Oke, sebentar. Ini mulai tadi kita ngomongin native speaker, native language atau segala macam. Apa sih sebenarnya native? Mungkin ada teman-teman yang belum mengerti ya. Nah, takutnya gitu kan. Ada teman-teman yang belum mengerti. Apa sih sebenarnya native speaker atau native language? Native language itu. Mungkin bisa dijelaskan dulu dari situ, Kak. Siap. Jadi kalau native yang disebut sebagai native speaker of English ya sebetulnya. Jadi mungkin mesti diperjelas kata-katanya adalah native speaker of English gitu. Nah, itu adalah penutur asli bahasa Inggris. Artinya mereka lahir jebrot itu lingkungannya udah bahasa Inggris semua. Oh, maksudnya bahasa ibunya adalah bahasa Inggris. Bahasa ibu. Nah, mother tongue ya. Bahasa apa ya? Istilah kerennya adalah bahasa ibunya
Bahasa Inggris. Ya. Kalau kita kan bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia. Betul. Bahasa sehari-hari lah ya seperti itu. Betul. Oke, lanjut ya. Nah, yang disebut sebagai native speaker of English itu adalah orang Inggris, orang Amerika, orang Kanada, orang Australia, orang New Zealand, gitu-gitu. Itu yang mother tongue-nya mereka adalah bahasa ibu mereka tadi adalah bahasa Inggris gitu. Betul. Nah, kemudian tadi aku juga menyebut tentang native language. Native language itu adalah bahasa ibu. Nah, native language-nya apa nih? Apakah Indonesia tadi? Apakah Inggris? Apakah Swahili? Apakah Hindustan gitu kan? Nah, gitu. Itu bahasa yang mereka gunakan dalam berkomunikasi sehari-hari. Itu bahasanya. Kalau native speaker adalah orang yang membahasakannya. Iya, jadi penutur asli. Oke, lanjut Kak. Bagaimana tadi cara menghadapi tantangannya? Oke. Sesama non-native speaker ngobrol gimana caranya? Iya benar. Banyak kejadian, misalnya kalau boleh aku menceritakan anekdot ya. Jadi kayak misalnya aku kan juga part-time interpreter. Jadi aku penerjemah paruh waktu kan. Wih, keren. Gitu. Seringkali diminta untuk menerjemahkan di berbagai konteks lah gitu. Misalnya ya mulai dari urusan hukum, dipanggil imigrasi, dipanggil Polres kayak gitu-gitu, sampai urusan-urusan yang lebih sosiokultural lah. Kayak mendampingi wartawan waktu itu juga pernah. Kemudian juga pernah waktu gempa Palu. Jadi ada sekelompok LSM dari Jerman gitu yang datang untuk memberikan pelatihan kepada relawan yang mau berangkat ke Palu, dan pelatihannya di Balikpapan. Nah, mereka orang Jerman, aku orang Indonesia. Peserta workshop itu orang Indonesia semua gitu. Bahasa apa yang digunakan? Bahasa Inggris gitu kan. Nah, tapi ini konteksnya mereka non-native speaker. Betul. Mereka orang Jerman gitu kan. Mereka penutur bahasa Jerman, bukan penutur bahasa Inggris gitu. Dan aku juga begitu gitu. Banyak tantangan yang kutemukan waktu itu gitu ya. Misalnya pada pilihan kata yang mereka gunakan gitu. Kemudian juga pada kadang-kadang logat tuh, pronunciation gitu ya. Kan beda ya. Aku sebagai guru juga sering kali mendapat keluhan gini nih dari murid-murid. Miss, kok lebih gampang ya ngomong sama native speaker ketimbang yang native speaker, maksudnya orang Amerika atau orang Inggris gitu ya, atau orang Australia, daripada yang bukan native speaker of English gitu. Kenapa ya Miss? Aku bilang ya iya, sebab kalau itu native speaker, kalaupun kita terbata-bata ngomongnya mereka ngerti. Mereka masih paham. Gitu. Sedangkan kalau sama-sama non-native gimana nih? Sama-sama ngeja. Iya, sama-sama ngeja gitu kan. Gimana? Ya itu yang kutemukan by real gitu ketika aku jadi penerjemah. Nah, ketika aku kuliah, ternyata itu juga bidang yang dibahas di kampus gitu kan, seperti itu. Jadi solusinya gimana? Iksan tanya tadi kan. Nah, solusinya adalah kecakapan berbahasa Inggris kita harus ditemani dengan kecakapan komunikasi interkultural. Komunikasi, kemampuan untuk berkomunikasi melintasi batas-batas kultur. Gimana itu? Gimana itu ya? Ya oke. Banyak hal, misalnya gini, kecakapan untuk jadi kan kalau kita berkomunikasi itu kan yang terlibat kan bukan cuma bahasa ya. Iya. Ya, kita udah tahu bahwa komunikasi itu bahasa itu hanya 20%. Yang selebihnya itu ada gestur, ada nilai di kepala kita, ada budaya kita, latar belakang kita, segala macam itu yang bermain. Nah, gimana caranya kita bisa berkomunikasi melintasi ini? Nah, yang perlu kita kenali adalah apa hal-hal yang bisa menjadi apa hal-hal yang common sense di antara budaya-budaya ini yang sama. Gitu. Kita yang mesti memiliki nyari kemiripan gitu ya. Common ground gitu. Misalnya ya aku sekalian promosi nih ya. Di Hat and Hoodie nih, nanti bakalan ada kelas untuk dewasa dan remaja yang di dalamnya itu ada
program yang secara rutin datang orang-orang dari berbagai negara. Wow, keren. Yang disebut sebagai cultural informan. Nah, mereka akan datang di kelas secara online ya tentunya ya. Secara online, dan kemudian mereka berkomunikasi tuh sama para peserta kelasnya. Nah, nanti ketika kita berkomunikasi, kita akan belajar bagaimana sih caranya, misalnya ketika kita nggak ngerti apa yang dia maksud. Betul. Kita harus gimana? Nah, di komunikasi interkultural itu ada hal-hal yang namanya misalnya skill-skill ya. Ada istilahnya namanya accommodation. Nah, accommodation itu kita menyamakan cara kita ngomong sama lawan bicara kita. Ada juga skill yang namanya let it pass principle. Kita biarkan lewat. Kita nggak ngerti, tapi kita tahu itu nggak spesifik maknanya untuk komunikasi, kita biarkan aja lewat. Nah, jadi ada loh skill-skill seperti itu gitu. Kita nggak perlu, aduh apa ya tadi ya? Nggak perlu saklek paham apa maksudnya dia gitu ya. Biarkan aja lewat kok. Karena kita bisa mengerti bahwa oh itu nggak spesifik kok untuk menyamakan pengetahuan kita, ya udah berlewat. Ada skill-skill seperti itu. Berarti basa-basinya lah ya seperti itu. Nah, itu juga small talk. Small talk itu basa-basi. Apa sih yang sopan bagi orang lain? Nah, ya gitu kan. Topik apa sih yang boleh dibahas, mana yang tidak boleh dibahas. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang kita pelajari di komunikasi interkultural. Seperti itu. Karena kan dulu aku waktu belajar bahasa Inggris kan pernah juga diajarkan oleh guruku bahwa ketika kita bertanya kepada orang asing, ada beberapa bagian sensitif yang tidak bisa kita tanyakan, seperti umur, kemudian statusnya mereka, seperti agama. Itu. Nah, agama itu kan ada di beberapa agama, di beberapa negara yang diperbolehkan, dan ada di beberapa negara yang memang tidak baik ya, tabu untuk dikatakan. Nah, kayak di Indonesia kita bebas mau nanya apa aja gitu ya. Ya mungkin dari situ tuh ya kita harus memahaminya. Tadi berarti bagus ya program dari HTNUD itu untuk mendatangkan orang-orang yang berbeda negara. Bener. Dan memperkenalkan kulturnya mereka kepada kita. Benar seperti itu. Dan kita juga jadi terbiasa sama pengucapan yang berbeda-beda di dalam bahasa Inggris. Iya. Itu kadang-kadang bisa spesifik banget loh ininya, pengaruhnya sama komunikasi kita gitu. Kan Iksan mungkin udah pernah dengar ya bahasa Inggrisnya orang Singapura, bahasa Inggrisnya orang India, bahasa Inggrisnya orang Korea yang sekarang lagi banyak datang ke Balikpapan ya utamanya ya kayak gitu. Bahasa Inggrisnya orang Afrika gitu kan beda semua kan. Beda logatnya. Gitu. Sama aja kayak di Indonesia kan tiap daerah beda logatnya. Benar. Tapi ada yang mempersatukan bahasanya bahasa Indonesia. Walaupun kita pokoknya nyerempet lah bahasanya. Secara nggak langsung kita juga bakalan paham apa yang mereka maksudkan. Betul. Oke. Nah, hal yang sama terjadi pada bahasa Inggris sebenarnya gitu. Ya. Jadi itu fenomena yang sama gitu. Nah, jadi kalau kita terbiasa memapar diri kita dengan berbagai pronunciation yang berbeda-beda, nggak cuma American. Terus kan American kan gampang ya di TV. Iya. Semua filmnya Marvel semuanya American gitu kan. Giliran nonton Harry Potter agak bingung ya karena bahasanya British ya. Apalagi kita nonton apalagi kita bicara sama yang sesama non-native speaker yang tadi itu, orang Korea, orang Cina, orang kayak gitu-gitu. Nah, tapi ketika kita sering memapar diri dengan berbagai jenis pronunciation ini, kita akan semakin terbiasa dan terlatih. Oh, maksudnya ini kok. Gitu. Nah, skill yang kayak gitu yang mau kita latih. Berarti secara nggak langsung kita nggak perlu takut salah ya ketika kita berkomunikasi dengan native maupun non-native ya. Benar sekali. Karena benar sekali. Pasti mereka pun demikian seperti itu kepada kita. Karena kita juga pemilihan katanya yang mungkin kita tahu cara pemilihan kata seperti ini. Jadi apakah kalau kita ngobrol secara apa ya bahasanya belak-belakan, kita bisa nggak bisa, apakah prosedur teks itu nggak diperlukan di dalam percakapan? Aku akan bilang kalau spoken language yang bahasa lisan ya mungkin akan lebih loose lah, lebih longgar ya. Ketika kita bercakap-cakap kan biasanya tantangan soal grammar yang benar itu kan juga hilang sebenarnya gitu kan. Tapi aku tidak bilang bahwa grammar itu tidak penting. Enggak. Grammar itu adalah tata bahasa adalah jiwanya setiap bahasa gitu. Kita tetap perlu belajar itu.
Meskipun itu tidak harus dipelajari secara eksklusif. Oke, kita hari Oh. ini belajar past tense, ini dia Ya, ya. rumusnya. Enggak. Di Hat and Hoodie itu tidak kami lakukan gitu. Kita belajar grammar tidak terisolasi, tapi dia sebuah bagian dari bahasa itu sendiri. Jadi kita belajar, misalnya belajar past tense. Dalam rangka apa kita belajar past tense? Dalam rangka menceritakan pengalaman yang sudah lewat gitu. Jadi itu nggak dipelajari past tense rumusnya ini gitu, enggak. Berarti langsung diaplikasikan. Langsung diaplikasikan. Nah, kalau pertanyaannya tadi adalah apakah terus itu kita nggak perlu belajar tata bahasa misalnya? Perlu, terutama buat teman-teman yang banyak menggunakan bahasa tulis, misalnya email. Oke. Teman-teman di dunia kerja yang banyak menulis email tetap perlu belajar grammar. Kemudian apalagi teman-teman yang mau dapat beasiswa, lagi ngejar beasiswa ke luar negeri, kuliah di luar negeri, apalagi di negara-negara yang native speaker native language adalah bahasa Inggris, ya perlu belajar bahasa Inggris dalam konteks yang akademik gitu kan. Nah, jadi artinya kita pelajarilah bahasa itu sebagai satu kesatuan gitu. Di situ ada grammarnya, di situ ada vocabnya, di situ ada kecerdasan interkulturalnya. Nah, itu yang mau kami lakukan di Hat and Hoodie. Wih, keren. Gitu. Kayaknya kompleks banget ya kurikulumnya di Hat and Kepengennya Hoodie. begitu ya, insya Allah. Tapi untuk saat ini, apakah kurikulum itu sudah berjalan dengan baik dan sesuai harapan kalau di Hat and Hoodie sendiri? Jadi Hat and Hoodie kan baru ya, masih bayi lah, umurnya baru 2 tahun gitu. Nah, kelas yang sudah berjalan selama ini kan kelas yang young learners, jadi umur 4 sampai ke 12 tahun. Nah, sementara untuk kelas yang remaja dan yang dewasa ini, aku sebagai seorang pengajar ya sudah berkali-kali mengalami itu gitu. Maksudnya sudah berkali-kali mengajar di 2 konteks ini, tapi di Hat and Hoodie kelas ini baru akan dibuka di bulan Februari nanti. Tapi sekarang yang kami lakukan adalah ini sudah ancang-ancang nih semuanya, kurikulumnya udah mulai disusun segala macam. Dan yang perlu aku sampaikan mungkin kurikulum yang aku sampaikan tadi soal mengintegrasikan kecakapan interkultural itu research based. Jadi karena aku tadi cerita aku sedang kuliah gitu kan di University of Southampton, jadi ketika aku mengerjakan tugas semester, aku menulis tentang ini. Gitu, aku menulis tentang ini. Kemudian ternyata dosenku tertarik gitu kan, ini bagus nih, coba kamu teruskan. Nah, jadi ini sedang aku teruskan menjadi sebuah riset. Keren. Jadi ini sambil meriset, sambil kelasnya jalan. Nah, gitu. Jadi ini research based lah. Menjalankannya juga research based dan learning by doing lagi. Keren banget ya, wah. Anda gitu. Sangat visioner sekali. Iya, aku pengennya begitu sih. Mudah-mudahan lah. Wah, keren. Oke Kak, mungkin sudah panjang gitu cerita ternyata. Waduh, mohon maaf ya. Nggak terasa juga, nanti kita buat 2 sesi mungkin ini. Begitu ya, luar biasa. Bisa. Maksudnya dipecah nanti ini. Dipecah ya? Karena nanti ada sesi yang di Hat and Hoodie-nya dan juga sesi untuk yang apa tadi yang terakhir? Intercultural communication. Yeah. Keren banget. Mungkin ada saran-saran buat teman-teman yang sampai sekarang dia punya ability nih untuk ngomong bahasa Inggris, tapi mereka nggak berani gitu untuk mengungkapkannya seperti itu. Apakah ada saran seperti itu, Kak? Gini, ini aku bicara dalam konteks pembelajar yang udah dewasa ya, kayak kita ini gitu. Kalau untuk anak-anak, aku cukup yakin anak-anak itu punya kemampuan untuk tidak peduli sama grammar dan sama apapun gitu kan, dan mereka punya potensi yang lebih besar untuk bisa mengakuisisi bahasa itu tanpa benar-benar mempelajarinya. Mereka cukup dipapar aja gitu ya, nanti tahu-tahu bisa. Kita orang dewasa belajar dengan cara yang agak berbeda gitu. Nah, jadi pesanku ini mungkin lebih untuk teman-teman yang sesama pelajar yang udah dewasa gitu. Karena aku sendiri pun juga masih belajar terus ya. Aku pun bukan native speaker of English kan. Jadi aku pun sedang belajar terus. Yang selalu ku ingatkan kepada diriku sendiri dan ku bagikan ke murid-muridku adalah, ingatlah bahwa bahasa Inggris itu bukan native speaker bagi sebagian besar orang di dunia. Bahkan ketika mereka bicara dalam bahasa Inggris
Jadi artinya apa? Mereka pun tidak bebas dari kesalahan. Bahkan native speaker pun tidak bebas dari kesalahan ketika mereka bicara di dalam bahasa Inggris. Betul. Mereka juga bisa error pas dalam grammarnya. Mereka juga bisa error ketika milih kata. Gitu. Jadi sebetulnya kalau kita mengingat itu, kenapa kita harus takut? Iya kan? Toh sama-sama dalam tataran sebagai sesama, bukan penutur asli kok. Iya benar. Gitu kan. Kemudian ketika kita bicara sama native speaker pun kita kok takut salah. Ya jangan takut salah dong. Karena apa? Kalaupun kita salah itu wajar. Ya. Itu loh bukan bahasa native bahasa kita. Iya kan gitu. Yang penting bahasa itu adalah fungsi komunikatifnya. Kita mau berusaha menyampaikan apa gitu ya. Menyampaikan apa. Jadi lihatlah di situ. Oke. Gitu. Wah, keren. Oke, teman-teman. Keren ya. Jadi belajar bahasa itu nggak ada matinya pokoknya. Nggak ada matinya, apapun itu. Semakin kalian menguasai berbagai macam bahasa, berarti semakin baik juga komunikasi kalian terhadap orang lain. Betul. Contohnya yang lagi naik daun sekarang kan Vicky Naki ya, yang kalau kalian pernah tahu di YouTube. Dia kan bukan native speaker untuk Rusian, tapi dia belajar bahasa Rusia hanya lewat mendengarkan dan melihat orang berbicara. Bahkan dia tidak bisa menulis bahasa Rusia, tapi dia bisa mengerti apa yang diucapkan oleh orang Rusia. Jadi kita mungkin belajarnya seperti itu ya, kita dipapar aja terus gitu. Benar. Lambat laun kita bakalan tahu ya, walaupun kita ketika untuk penulisan dalam bentuk resmi kita agak susah, tapi kita dalam berkomunikasi sudah lancar. Iya, diharapkan seperti itu. Kayak si Vicky Naki, aku pikir juga salah satu yang dia lakukan, aku yakin juga di dalam pikiran dia tidak takut salah. Betul. Bahkan dia kalau ngobrol pun dia bertanya kan, apakah ini benar bahasaku? Dan jadi, orang yang diajak ngobrol pun kadang berkata, aku juga tidak yakin dengan apa yang dikatakan. Berarti kita nggak perlu malu ketika kita bicara kita bahasanya orang lain. Iya, betul. Kita belum tentu juga orang yang ngerti bahasa itu benar dalam pengucapannya. Contohnya aja kalau kita ngobrol sama orang Banjar sama orang Bugis, gitu kan, ada sedikit aja kata yang nyerempet, nah itu pasti mereka bakalan paham apa yang ditujukan. Iya, benar. Jadi kan ya kelihatan kan bahwa ya bahasa itu lebih daripada sekedar kata-kata kan. Benar, iya. Oke. Gitu. Berarti bahasa itu memang sedikit aja, yang penting itu kita punya body language-nya, bahasa bahasa nurani. Bahasa nurani. Tatapan matanya gitu. Keren banget. Jadi intinya gitu, jangan takut berbahasa, jangan takut berkomunikasi, karena komunikasi adalah jendela kita untuk melihat indahnya dunia ini dari sudut pandang yang lain. Betul. Seperti itu. Jadi buat teman-teman mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Miss Levi, ada lagi yang pengen disampaikan buat teman-teman? Daftarlah ke Head and Hoodie. Keren. Kalau pengen belajar lebih lanjut, kita belajar bareng. Nah, ini Head and Hoodie membuka pendaftaran sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Jadi kapan aja bisa daftar. Kontaknya di bawah sini. Ya, sekali lagi aku tampilkan di bawah sini. Kontaknya di bawah sini. Nanti kalau kalian tempatnya di mana kalau Head and Hoodie sendiri? Kalau sebetulnya markasnya kita di Ubud Club. Keren itu tempatnya juga. Di Ubud Club itu salah satu tempat back to nature kalau aku bilang, karena bagus di situ tempatnya. Keren. Cuma sekarang memang sepenuhnya masih online semuanya. Karena pandemi ini ya. Ya, kita manut lah sama pemerintah ya. Betul. Memang diminta untuk semuanya online, ya kita online dulu semuanya. Gitu. Oke. Jadi buat teman-teman sekali lagi, kalau memiliki anak usia dini sampai remaja bahkan dewasa, nah Head and Hoodie siap untuk memberikan bahasanya, memberikan keterampilan berbahasa Inggris yang sesuai dengan passion kalian. Ya, insya Allah. Dimulai dari dasar sampai expert, insya Allah. Seperti itu. Keren. Semoga kedepannya teman-teman di Balikpapan semua lancar berbahasa Inggris, tidak takut berkomunikasi, karena bahasa Inggris itu cukup penting di dalam kehidupan kita sekarang ini. Benar banget. Terima kasih Miss Levi. Sama-sama Iksan, sudah diundang ke sini. Terima kasih banyak. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi tentang bahasa Inggris ataupun tentang apa aja deh yang membangun, menginspirasi buat teman-teman yang mendengarkan atau yang menonton. Ayo. Wah, keren. Aku senang deh kalau kedatangan tamu-tamu yang semacam inspirator. Karena kan bisa membuat kita untuk, aku ini punya potensi nih, tapi bingung untuk mengembangkannya. Ada nih ketemu orang-orang yang seperti Kak Levi, seperti teman-teman yang lain yang bisa
kita punya wadah untuk mengaspirasikan apa yang kita inginkan, seperti itu. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Levi Sama-sama atas Iksan. waktunya yang sudah Ya. mau diundang jauh-jauh ke sini. Jauh. Selemparan batu aja Selemparan batu rumah kita ya. Oke teman-teman, terima Oke. kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and share kalau ini berguna bagi kalian, bagi teman-teman kalian. Dan jangan lupa sekali lagi, jika kalian punya adik-adik, remaja, bahkan orang tua yang pengen belajar bahasa Inggris, HTNUD ada untuk kalian. Terima kasih banyak Iksan, luar biasa. Oke, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.